Airlangga bantah KIB usung Ganjar Pranowo bukan dari 3 partai. Indonesia Bersatu ini ingin mewujudkan cita-cita yang besar bahwa keterpilihan seseorang bukan karena faktor emosional atau personal, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana pemilih itu lebih menggunakan rasional dan impersonal sehingga kita bisa mengesampingkan yang keterpilihan seseorang yang bersifat personal dan emosional tadi, sehingga akan membuat demokrasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dari situlah rakyat berpartisipasi dalam demokrasi yang ingin mewujudkan kelahiran pemimpin-pemimpin besar, memiliki ideologi besar, memiliki visioner yang begitu jauh ke depan sehingga itu bisa menjadi negara maju. Keinginan itulah yang ingin Partai Persatuan Pembangunan inginkan, sekali lagi dalam rangka mendidik masyarakat, membawa masyarakat, menggiring masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden benar-benar berdasarkan rasional dan impersonal. Kedatangan Pak Projo di situ, Pak Budi, kemudian Pak Luhut, itu kan sebetulnya bagian dari wajah Presiden Jokowi. Walaupun kita tidak boleh sebut-sebut istana terlibat di situ, tetapi kelihatan bahwa ini representasinya gitu. Sehingga walaupun pada saat yang sama, apakah KIB ini untuknya perahu atau sekoci ini untuk akan disiapkan kepada Mas Ganjar, itu kan juga belum tentu, bisa iya bisa enggak. Karena di situ juga ada P3, ada PAN, ada Pak JK juga. Belum tentu juga punya koneksi dengan Mas Ganjar gitu. Resistennya tentu belum tentu sama gitu. Nah, itu yang jadi wajah presidennya ada di situ. Yang kedua adalah justru berbeda. Menarik ini karena KIB ini itu bentangan empirisnya sama dengan isu reshuffle gitu. Jadi isu reshuffle ini kan menguat ada beberapa kinerja menteri yang performanya menurun. Nah, salah satunya adalah kementerian yang di kader-kader di Golkar, mungkin di kader partai koalisi yang lain gitu, termasuk Menteri Perekonomian, dominasi Pak Luhut misalnya, Pak Erik dan seterusnya. Kemudian terjadi bentangan empiris selanjutnya adalah renggangnya hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu. Nah, itu kemudian untuk menjawab itu mungkin ya ketakutan itu, kekhawatiran itu, Golkar juga ya punya kedekatan dengan Pak Jokowi yang seolah-olah terkesan bisa saja enggak bahwa KIB ini ya itu adalah untuk mendekatkan chemistry dengan Pak Jokowi, bahwa ini disiapkan loh untuk Pak Ganjar gitu. Bahwa kursinya itu yang kedua. Yang ketiga adalah fenomena misalnya capres, maksud saya adalah menteri rangkap jabatan, itu menjadi problem sebetulnya. Dalam arti begini, memang pemilu ini kan masih lama ya, 2 tahun lagi. Di era SBY itu baru 6 bulan koalisi dibangun. Tetapi di Pilpres kali 2024 ini masih 2 tahun lagi tapi sudah ada bangunan koalisi. Nah, artinya terlalu cepat iya gitu. Nah, sebetulnya apa yang kita menjadi tanda tanya sebetulnya kenapa ini karena memang menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Ini tidak akan menjadi masalah kehadiran KIB kalau misalnya ketua umum partai tidak menteri gitu. Nah, sehingga terkesan Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan, ada menteri di luar kendali, atau memang presiden tidak bisa memberikan tiket kan? Yang bisa memberikan tiket adalah ketua umum partai politik. Nah, Airlangga bantah KIB usung Ganjar Pranowo bukan dari 3 partai. Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara terkait isu koalisi Indonesia Bersatu dalam kurung KIB dibentuk sebagai kapal untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Menurut Airlangga, Ganjar bukanlah anggota dari 3 partai di KIB. Oleh sebab itu,
sudah jelas Ganjar tak akan dicalonkan. Ganjar kan bukan dari 3 partai ini, jadi itu sudah jelas. Seperti kata A, kartu tanda anggota bukan dari Golkar, bukan dari PPP, bukan dari PAN, kata Airlangga dalam acara blak-blakan detik.com dikutip hari Rabu tanggal 8 bulan 6. Airlangga mengungkapkan KIB sudah memiliki kader-kadernya sendiri, baik dari Golkar, PPP, maupun PAN. Menurutnya, keberadaan KIB sebagai koalisi untuk menegaskan kembali bahwa politik semestinya berproses dari partai. Partai politik Golkar, PPP, dan PAN punya kader sendiri. Kemarin Pak Zul juga menyampaikan di PAN ada Pak Zul, PPP ada Suharso, dan tentu ini disediakan untuk mengembalikan bahwa politik itu harus berproses dari partainya, ujarnya. Jadi, saya pikir itu sudah jelas, karena masing-masing kan punya dasar dan lembaga sendiri-sendiri, imbuh dia. Sudah punya capres sendiri di Pilpres 2024. Airlangga mengungkapkan bahwa KIB sudah mengantongi nama sebagai bakal capres 2024 mendatang. Calon sudah ada, cuman kita belum umumkan, kata Airlangga. Ia pun mengisyaratkan bahwa calon tersebut hanya akan ada satu, seperti halnya penulis buku. Menurutnya, bila penulis sebuah buku ada lebih dari satu, justru akan tampak seperti film ataupun drama. Kalau namanya buku itu penulisnya harus satu, kalau buku penulisnya banyak itu kayak film, ujar dia. Meski begitu, Airlangga mengaku sosok calon tersebut masih perlu melalui proses lanjutan. Ia mengatakan bakal membuat strategi untuk mengusung calon tersebut. Ya, tentu ada proses lanjutan. Kita bikin strategi kan, tidak judul dan kesimpulan. Kalau membaca buku, jangan dari judulnya, lihat isinya. Tapi baca isinya, jangan bab satu saja. Baca sampai selesai dan jangan baca kesimpulan, tuturnya. KIB sebelumnya disebut-sebut menjadi kapal skoci untuk mengusung Ganjar maju di Pilpres 2024. Hal itu lantaran Ganjar kerap memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah hasil survei bakal Capres 2024. Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa pun sempat menyampaikan bahwa KIB tak menutup kemungkinan sosok capres-cawapres dari luar koalisi. Menurutnya, sosok yang bakal diusung yakni dia yang memiliki rekam jejak digital bersih dan mempunyai daya terima tinggi di masyarakat. Kemungkinan itu bisa dari dalam atau luar koalisi atau berkoordinasi di antara mumpuni jejak digital dan daya terima para calon yang bakal menjadi pertimbangan koalisi, kata Suharso dalam acara silaturahmi nasional Silatnas KIB di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 4 bulan 6 malam. Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang diinisiasi Golkar, PAN, dan PP untuk menghadapi pemilu 2024 menyatakan hingga kini belum menentukan sosok yang akan diusung menjadi capres dan cawapres di 2024. Namun demikian, koalisi tersebut telah menentukan sejumlah kriteria ideal sosok yang memungkinkan bakal diusung. Beberapa syarat tersebut antara lain memiliki rekam jejak digital yang bersih dan memiliki daya terima tinggi di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa saat menyampaikan sambutan di acara silaturahmi nasional Silatnas KIB di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 4 bulan 6 malam. Suharso menyebut KIB juga tak menutup kemungkinan sosok capres
dan cawapres dari luar koalisi. Kemungkinan itu bisa dari dalam atau luar koalisi, atau berkoordinasi di antaranya mumpuni jejak digital dan daya terima para calon yang bakal menjadi pertimbangan koalisi, kata dia dalam sambutannya.